Menemani hijrahmu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vita di sini di Radio Al-Fatih 107,3 FM, menemani hijrahmu setiap hari. Alhamdulillah senang sekali Vita kembali menyapa sahabat muslim di sini dalam program Hikmah Pagi edisi hari Senin 28 Juli 2025 yang bertepatan dengan 3 Safar 1447 Hijriah. Insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan menyimak kajian penuh manfaat bersama Ustadz Haji Rahmat Hidayat Nasution LC dengan lanjutan tema fikih sosial. Pernah merasa risih dengan suara horek yang bising atau bingung gimana hukumnya parkir sembarangan di tempat umum? Nah, yuk kita bahas tuntas hari ini karena ternyata adab kita di ruang publik itu termasuk ibadah. Jadi sahabat muslim juga bisa berinteraksi langsung ke WhatsApp kita di 0821 7211 8659 atau simak siaran ini di live streaming di alfatihstripmedia.com. Dan sahabat muslim juga jangan lupa kita sedang ada live TikTok di sini dengan username @radioalfatih. Jangan lupa follow semua akun sosial media kita, Instagram, YouTube, TikTok dan Spotify dengan username @radioalfatih 107,3 FM. Nah, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat muslim, hari ini kita akan mengkaji tentang fikih sosial ya sahabat muslim. Fikih sosial ini maksudnya adalah berkaitan dengan aturan yang dijelaskan oleh para ulama yang bersumber dari hadis dan bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah sahabat muslim bahwa dalam kajian fikih sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuan terkait dengan fenomena-fenomena sosial yang sering kita temukan di kehidupan kita. Saat ini kan fenomena sound horek ya, Mbak Pita ya, suara yang begitu besar ya, suara begitu mengganggu lingkungannya. Ada kemudian parkir sembarangan ya sobat muslim, parkir sembarangan. Nah itu juga sering kita temukan. Parkir apalagi namanya, ada yang pesta nutup jalan, itu juga bagian dari fenomena sosial yang sering kita temukan. Mohon maaf nih sobat muslim, kadang-kadang kita buat pengajian juga nutup jalan. Kalaupun jalannya nggak tutup tapi nggak dibuat di jalan, tapi jalan mau masuk situ ditutup sahabat muslim, sehingga akses itu menjadi sulit kan gitu ya. Kemudian ada demo di jalan, ini buat orang-orang partai. Nah, ini kalau nggak ngerusuh jalan, nggak membuat jalan macet, itu nggak partai namanya ya gitu ya. Ada pedagang juga di jalan, jualan di atas trotoar, itu juga menyalahi aturan. Itu ada fikihnya itu sebenarnya sahabat muslim. Kemudian termasuk ya fenomena pengemis ya zaman sekarang. Pengemis, mohon maaf, tukang parkir yang tidak berizin, itu juga bagian dari bagian ketimpangan sosial. Dan itu sebenarnya ada hukum-hukumnya dalam kajian ilmu fikih. Nah, sering kali kita bahwa memahami fikih itu sahabat muslim ya lebih cenderung terkait dengan masalah sholat, puasa, zakat, haji saja. Padahal fikih itu tidak hanya terbatas pada tingkatan itu saja sahabat muslim, terkait juga dalam masalah sosialnya kita. Nah, kita harus ingat ya sahabat muslim, bahwa mengganggu itu adalah sesuatu hal yang dilarang. Sampai Nabi mengatakan man asbaha lam yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu majana. Kata Nabi, siapa yang tidak niat berbuat zolim kepada orang lain, diampuni Allah dosa-dosanya. Kita kalau mau lihat ya, saya sebelum ceritain bagaimana fikih sosial dalam berkaitan dengan ibadah gitu ya. Kita kalau mau lihat hasil atau misalnya hikmah dari sebuah ibadah yang kita lakukan, senantiasa orientasinya adalah memberikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan terhadap orang yang berada di sekitarnya. Contohnya yang pertama adalah sholat. Sholat itu sahabat muslim, Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lihat sahabat muslim, keji dan mungkar itu kan terjadi bukan saat kita sholat. Di luar sholat juga orangnya harus bisa mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kemudian kita lihat terkait dengan apalagi puasa. Puasa itu kan diantara kalau dilihat dari hadis nabinya kan Nabi mengingatkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma jana man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Kalau ngampuni dosa Allah tentu ada hubungannya dengan kehidupan kita di sosial masyarakat. Lalu kemudian terkait dengan zakat. Zakat itu Nabi bilang as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb wa tudfi'u maitatasu. Ya dapat mencegah kemurkaan Allah dan menjauhkan kita dari mati yang buruk. Haji sama juga, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji itu haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga, dan orang yang masuk ke dalam surga tentu adalah orang yang tidak menimbulkan ketimpangan sosial, tidak menimbulkan hal-hal negatif di lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi sahabat muslim, sekarang kita coba lihat terkait dengan hak jalanan dalam pandangan syariat. Biar kita bisa melihat yang kita lakukan di kehidupan masyarakat, berhubungan dengan jalan, berhubungan dengan aktivitas orang lain itu seperti apa sih dalam pandangan nas agama ya, wabil khusus dalam hadis Nabi. Nah, sahabat muslim, kita sudah biasa mendengar hadis Nabi mengatakan siapa yang membuang duri di jalanan itu dapat ampunan Allah. Itu contoh sederhana ya. Itu kan ada sahabat muslim ya dari yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu." Bainama rajulun, ketika seorang laki-laki yamshi bi tariqin, dia tengah berjalan, nanti sedang berjalan di suatu jalan ya. Wajada ghusna syaukin, dia mendapati ranting yang berduri di jalan berduri alat tariqi di jalan itu. Fa akharahu, lalu kemudian dia mengambil dan membuangnya. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Jadi kalau dibahasakan lebih ringkas ya, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di suatu jalan, lalu dia temuin itu sahabat muslim ada ranting yang berduri di jalan, lalu kemudian diambil dia buang, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini lihat. Dari hadis ini Nabi mengatakan bahwa membuang duri di jalanan itu adalah dapat memberikan ampunan Allah. Artinya kita tidak tidak membuat kerusakan di jalan itu ya. Cukup sederhana, Allah mengampuni dosa seseorang ketika dia menghilangkan duri di jalanan. Artinya dalam hal ini orang itu memberikan hak-hak para pengguna jalan sepenuhnya. Kalaupun ada duri yang mencelakakan pengguna jalan, dia akan membuangnya. Maka seorang muslim dia harusnya punya karakter seperti ini. Kalau dia itu mengganggu jalan umum, ya jangan dibuat. Jangan bisa membuat kecewanya orang lain. Mungkin kita bisa ngasih iklan, tapi mungkin ada orang yang mendapatkan iklan itu baru ketika itu gitu. Sehingga dia tidak bisa memanfaatkan jalan yang lain, dia tidak bisa merencanakan yang lain, dan ini bisa mengganggu aktivitasnya, dan ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Jadi kalau kita melihat hadis tadi ya sahabat muslim, hanya dengan tindakan ringan dan kita anggap itu hal yang sepele, buangkan duri di jalanan, ternyata itu bisa mendatangkan karunia besar sehingga Allah Subhanahu wa taala berterima kasih dan memberikan ampunan kepadanya. Bayangkan sahabat muslim, Allah berterima kasih kepada kita, kemudian diteruskan dengan memberikan ampunan dari dosa-dosa kita. Maka sungguh luar biasa adab agama kita ini. Ketika terkait dengan jalanan, Allah bilang jangan kita berbuat zolim. Walaupun itu kezoliman yang sifatnya kecil, itu jangan dilakukan. Kalaupun kita temukan, tolong untuk dipindahkan, dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan terima kasih kepada kita. Yang kedua sahabat muslim, masuk surga itu juga dalam hadis nabinya juga terkait dengan membuang duri di jalanan. Nah, ini ada hadis Nabi ya, gitu ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah juga ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajah ghusna syaukin ala tariq fa akhadhahu Allah fa sakarallahu lahu fa ghafara lahu.
Nah, hadisnya sama, tapi pemahamannya kata para ulama ini memaknakan bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu ya pasti karena dapat ampunan, dan dia bisa masuk surga ya karena dia menyelamatkan orang lain. Lalu kemudian orang yang buang hajat di jalan tuh kalau dalam pandangan agama itu adalah bagian dari hal yang tidak disukai atau bahasa kita dilaknat ya. Nah, saking pentingnya ya sahabat muslim hak-hak masyarakat pengguna jalan itu sampai Rasulullah SAW melaknat orang yang secara sengaja buang hajat di jalanan yang biasa dilalui orang. Ini juga dari Abu Hurairah ya. Ittaqul la'anaini ya. Ittaqul la'anaini qalu wa man la'anani ya Rasulullah wa man la'anani ya Rasulullah. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zillihim. Kata Rasulullah SAW, jauhilah dua orang yang terlaknat. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa man la'anani ya Rasul? Siapa yang dua orang terlaknat itu? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zillihim. Itulah orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya manusia. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kalau buang hajat saja di tengah jalan sampai dilaknat, apalagi kalau kita bikin hajatan di tengah jalan. Ya, logikanya tentu mungkin lebih terlaknat lagi ya. Kalau buang hajat di jalanan, orang masih bisa lewat meski agak menderita. Kenapa? Soalnya kan jalanan itu pasti bau pesing dan ada kotorannya. Bahkan bisa menempel di sandal dan sebagainya. Tapi kalau sampai bikin hajatan, bikin kegiatan kita di jalanan sampai menutup jalan, para pengguna jalan bahkan tidak bisa lewat, maka ini jauh lebih parah dari sekedar buang hajat di jalanan. Itu pengambilan kesimpulannya ya sahabat muslim. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa buang hajat saja itu terlaknat, padahal orang masih bisa lewat dari pinggir-pinggirnya, konon lagi kalau dia buat hajat lalu sampai menutup jalan dan orang itu tidak bisa lewat, maka ini ya tentu bahasa kata ulama lebih terlaknat lagi kan gitu ya. Kemudian kita pasti pernah dengar terkait dengan haram duduk di jalan, ada hadisnya itu sahabat muslim. Jadi Rasulullah SAW melarang kita duduk di jalan kecuali kita memberikan hak para pengguna jalan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, Iyyakum wal julusa fit turaqat. Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan, kata Rasul. Iyyakum wal julusa fit turaqat. Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, katanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma lana buddun mim majalisin natahaddasu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ membahas atau membincangkan tentang sesuatu hal yang penting? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza abaitum illal majlisa. Kata Rasul, jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, maka berikanlah hak pengguna jalan. Fa'atu at-tariq. Fa'atu at-tariq haqqahu, maka berikanlah hak-hak pengguna jalan. Faiza abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqahu. Kata Rasul, jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, maka berikanlah hak-hak pengguna jalan. Qalu, lalu mereka para sahabat bertanya, wa ma haqquhu ya Rasul? Apa hak pengguna jalan itu? Qala ghaddul basar wa kafful adza wa ruddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Tundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam orang yang lewat, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Rawahu Muslim. Nah, jadi sahabat muslim, di antara hak-hak para pengguna jalan yang wajib kita tunaikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi adalah kita tidak boleh mengganggu perjalanan orang yang mau melewat. Kalau di zaman sekarang ini ya, kita sering lihat ada kemacetan jalan. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang buka gerai tokonya. Jadi dia begitu berikan diskon besar, mengganggu jalan orang. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Maka ini sesuatu hal yang tidak tepat, tidak benar, dan itu melanggar aturan yang diajarkan dalam agama kita. Nah, sekarang kita lihat ya sahabat muslim, dalam kajian ilmu fikih terkait dengan fikih sosial. Jadi terkait dengan fikih sosial, contoh kalau dalam kajian fikih
Kita tidak mengganggu dengan bau busuk ya, tidak mengganggu dengan bau busuk kan gitu ya. Misalnya ada apa namanya ketika berwudu ya, ketika berwudu itu kan disunnahkan buat kita untuk mohon maaf sunnah bersiwak sikat gigi ya, disunahkan bersiwak sebelum berwudu. Begitu juga disunahkan juga ketika mau beribadah disunahkan untuk mandi. Begitu mau sholat disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Bahkan ketika kita mau masuk masjid, walau mulut kita bau, misalnya habis makan yang berbauan seperti bawang dan sebagainya, kalau orang Medan bau jengkol gitu ya, maka itu makruh. Nah, apa makna dari ini? Maknanya dari fikih sosial, ini adalah pesannya jangan kita mengganggu orang lain. Ketika kita mengganggu orang lain, maka ini adalah sesuatu hal yang dilarang. Ini dalam kajian fikih toharoh saja sudah ditunjukkan oleh agama kita terkait dengan dimensi sosial, terkait dengan hubungan sosial, bahwa kita tidak boleh mengganggu. Termasuklah suasana sun-oraik itu ya, ajan di masjid. Nah, misalnya, sekarang ajan di masjid itu fungsinya yang mana gitu. Kalau memang fungsinya adalah untuk azan, ya gunakan untuk azan. Yang lebih dari azan itu lebih baik untuk jangan digunakan. Kenapa? Karena kalau bisa mengganggu orang lain itu bukan karakter umat Islam. Maka gunakanlah dia untuk yang betul-betul bermanfaat. Kadang-kadang digunakan di luar dari itu. Wah, ini kalau nggak kayak gini, ini nggak bisa, ini nggak syiar katanya. Sahabat muslim ya, syiar itu tentu ada ketentuannya. Syiar itu juga ada ketentuannya, jangan sampai kita mengganggu keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, contoh lagi sahabat muslim ya, kalau dalam kajian ilmu fikih toharoh ada terkait dengan orang yang istinja. Di dalam istinja itu kan ada adabnya. Adabnya adalah menjauh dari orang-orang. Sehingga khala atau namanya WC ya dalam bahasa Arab, khala itu ya artinya itu kan adalah tempat yang sunyi. Jadi WC itu tidak boleh dekat dengan kehidupan manusia, tapi dia harus dalam keadaan jauh, yang jauh darinya. Pesan fikih sosialnya adalah bahwa kita diwajibkan untuk menjaga pemandangan buruk di tengah masyarakat lewat tidak membuka aurat di tengah publik. Kemarin kan kita bahas tuh terkait dengan aurat ya. Jadi yang namanya orang buang hajat pasti ada terbuka auratnya. Maka disuruh membuat membuat tempat buang hajatnya itu harus jauh dari pandangan manusia gitu. Kenapa? Karena auratnya akan terbuka. Nah, sekaligus juga maknanya adalah menjaga kesehatan masyarakat dengan cara membuang kotoran itu di tempat umum. Sebab kotoran itu menimbulkan pencemaran yang dapat merusak kesehatan masyarakat. Sama juga lah sahabat muslim, kita mau buat tempat sampah. Ini kita sering di fenomena sosial. Kadang-kadang di jalan-jalan kita nampak ada orang buang-buang sampah sembarangan. Maka sebenarnya sholatnya itu belum sampai pada tingkat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena memangnya kalau memang dia mau membuang sampah, buanglah pada tempat yang jauh dari masyarakat dan tidak merusak pemandangan. Hampir dipastikan di namanya orang buang sampah yang kita lewati itu adalah merusak pemandangan. Nah, maka ini adalah sesuatu hal yang salah ya. Jadi sehingga kita harusnya kalau kita yang beragama Islam ini, yang agamanya begitu memperhatikan terkait dengan kesehatan, mestinya kita tidak membuang sampah secara sembarangan. Kalaupun memang buang sampah, carilah tempat yang jauh dari masyarakat dan tidak merusak pemandangannya. Nah, ini kaitannya misalnya fikih sosial dalam konteks ibadah yang sering kita temukan ya sahabat muslim. Jadi perlulah buat kita untuk melihat hal-hal yang kita lakukan apakah ini sudah dibenarkan dalam agama atau tidak. Lalu kemudian yang lain ya sahabat muslim, misalnya terkait dengan kehidupan kita, dimensi sosial dalam contoh dalam sholat, lihat itu ada yang menarik ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyuruh anak sholat itu dimulai dari usia 7 tahun. Nah, kenapa ini disuruh ya? Dalam agama kita disuruh untuk mengajari anak di usia 7 tahun. Kan Nabi mengatakan, murru auladakum bis shalah wa hum abna usab'i sinin wa adribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin fafarriqu bainahum fil madaji.
Kata Nabi, perintahkanlah kepada anak-anakmu gitu ya untuk sholat ketika mereka meranjak usia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika beranjak di usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Kalau kita lihat hadis ini, kata menurut para ulama, ada isyarat penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan menyebut umur anak. Ada 7 tahun, ada 10 tahun. Kenapa Rasul tidak menyebut 5 tahun, tidak menyebut 4 tahun, dan tidak menyebut 3 tahun? Nah, menurut para ulama, anak usia 7 tahun itu tingkat kematangan berpikirnya itu sudah sudah mengalami proses ya gitu ya. Prosesnya sudah mulai panjang. Anak usia 3 tahun itu belum mampu menyerap aturan baik, ya baik terkait dengan perintah ataupun larangan. Kadang-kadang nurut dan lebih banyak tidak nurutnya kalau dia usia 3 tahun atau misalnya 4 tahun. Tapi semakin tinggi usia anak, maka dia akan kematangan berpikirnya juga akan baik. Maka dimulai sama Nabi dari usia 7 tahun. Nah, kenapa dimulai dari usia 7 tahun? Karena anak usia yang 7 tahun ini sudah mulai proses, berpikirnya mulai matang dan bisa memahami aturan-aturan. Maka kalau dilihat kenapa sekolah kita dimulai usianya 7 tahun? Karena anak sekolah itu udah bisa diatur, ngerti, tahu dia baju sekolah, ngerti dia pakai sepatu. Maka ini sungguh menarik ya buat Nabi. Nabi itu kalau menyuruh itu ndak langsung plek gitu, tapi ya Nabi adalah secara bertahap. Dalam bahasa fikih namanya tadarruj. Begitu juga lah kita dalam kehidupan di sosial kita. Kalaupun pengen syiar, kalaupun pengen menunjukkan hal-hal yang baik, lakukanlah dengan cara bertahap. Dengan tahapan-tahapan tadi, lalu kita pikirkan juga jangan sampai yang kita lakukan juga itu bisa menimbulkan keributan. Lalu kemudian kita lihat dalam dimensi sholat juga ya terkait dengan barisan anak-anak. Nah, barisan anak-anak itu kita lihat cukup menarik ya. Anak-anak itu bagiannya itu adalah bagian barisan laki-laki, jamaah laki-laki paling belakang. Nah, gitu ya. Kenapa Nabi meletakkan kelompoknya di paling belakang gitu? Supaya tidak mengganggu yang dewasa. Tapi kadang-kadang di kita ke sosial kita, kadang-kadang ketika berurusan dengan kehidupan masyarakat, yang sering kita tonjolkan adalah anak muda, yang lebih muda gitu, yang dia kadang-kadang kematang berpikirnya belum jelas, sehingga begitu ada provokasi dia bisa terpengaruh. Maka sebatasnya kalau kita melakukan kegiatan, tetaplah diawali dengan yang lebih tua yang memberikan contoh, baru di belakangnya ada yang muda. Lalu kemudian terkait juga ya dengan fikih sosial ya sahabat muslim ya, kita lihat tuh dalam fikih itu haram mengotori masjid. Menurut mazhab Imam Syafi'i ya, yang ini adalah mazhab yang sangat konsen dalam urusan najis yang sedikit maupun yang banyak gitu ya. Sebagian ulama mazhab Syafi'i itu kan memakruhkan membawa anak-anak kecil ke dalam masjid karena anak-anak usia yang belum dia 7 tahun itu sangat potensi belum mampu dia menjaga najisnya. Walaupun zaman sekarang orang bilang, wah kalau nggak dibawa dari kecil bagaimana dia kenal dengan masjidnya, rumah ibadahnya. Fikih itu mengatur gitu ya. Kenapa di usia 7 tahun yang kita katakan tadi sudah berpikirnya panjang? Karena anak usia 3, 4, 5 tahun itu potensi pipisnya belum jelas belum bisa pada tempatnya. Itu sangat terjadi. Tapi kalau dia sudah usia 7 tahun, keberaniannya sudah ada, sudah bisa dikasih tahu, maka ini akan bisa menyelamatkan masjid dari kotoran. Karena memang ketika masjid itu kotor, kadang-kadang orang nggak ngerti membersihkannya. Dikira diambil kain pel, super pel, dipel aja begitu udah beres. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Airnya dulu, yaitu pembersihannya harus hilang najisnya dengan cara airnya mengalir gitu. Kalau airnya tidak mengalir, lalu kemudian diambil pel, cuma dipel sekali, malah yang terjadi itu adalah pencemaran najis. Walaupun secara zahir nggak nampak, tapi secara batin atau hisi itu ada, dan itu berbahaya dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Kalau seandainya kaki orang yang berwudu itu basah menginjak lantai yang masih ada najisnya, maka otomatis sholatnya menjadi tidak sah. Nah, maka fikih sosial yang seperti ini harus kita pahami makna dari Nabi, larang-larangan yang ditetapkan ulama
mengingatkan kepada kita bahwa dalam melakukan sesuatu itu kita harus waspada gitu, harus waspada, jangan sampai salah kita sehingga bisa berefek dalam kehidupan kita juga. Ketika berhubungan sosial dengan manusia, kita tidak mampu mengaplikasikan seperti yang diajarkan Nabi dalam rumah ibadah. Nah, lalu kemudian terkait dengan zakat ya sahabat muslim. Zakat juga lihat bagaimana agama kita membantu itu diawali dengan proses yang cukup menarik ya. Diawali dari orang fakir, orang miskin, amil, orang yang lemah akidahnya gitu, mualaf ya, orang yang berutang, dan dimulai baru kemudian ibnu sabil. Nah, kita lihat ya sahabat muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita kalau berbagi itu konteksnya harus nampak gitu. Nah, harus jelas bisa mengangkat harkat derajatnya seseorang gitu, bukan sekedar ini udah diproseskan, dilakukan. Harus betul-betul yang utama itu adalah fakir miskin. Fakir miskinnya lah yang diutamakan, baru orang yang kerja. Nah, kadang-kadang di kita terkait dengan kegiatan seperti ini yang dipenting yang kerjanya dulu lah, ya orang lain nomor belakangan. Maka sering terjadi kericuhan ketika pembagian daging kurban, misalnya pembagian zakat misalnya juga sama. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Yang utama itu yang diangkat adalah fakir miskin. Di kita semua kegiatan selalu yang dihubungkan adalah bagaimana menyelamatkan, mohon maaf, orang terdekat kita terlebih dahulu. Padahal dalam Islam tidak. Yang diselamatkan itu adalah fakir miskin. Baru kemudian orang yang bekerja, baru kemudian dia orang yang masih lemah akidahnya, baru masuk Islam. Nah, kemudian dari sisi puasa ya kita lihat tuh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Puasa itu ya tujuannya adalah untuk mengingatkan rasa lapar. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya sudah mau mendekati berbuka, kita berbagi. Ketika tidak sanggup ada fidyah, ada fidyah. Lalu kemudian kita melanggar aturan, itu ada kafarat. Nah, ini adalah diajarkan dalam agama kita bahwa makna dari ini semuanya adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu dibutuhkan kesabaran. Bukan main asal gerak cepat. Ada orang pengen jualan. Dia jualan itu harusnya kumpulin dulu modalnya. Dia cari tempatnya, jangan sampai dia mengganggu orang lain. Lihat puasa. Puasa itu biar supaya dapat hasilnya, ya Allah bilang kau harus lapar dulu, harus sabar dia. Begitu dia sudah punya rezeki, dia mau berbuka, disuruh juga anjuran untuk berbagi, bersyukur, kan gitu ya. Nah, lalu kemudian ketika dia ternyata tidak sanggup, maka ada fidyahnya, ada anjurannya. Kemudian ada kafaratnya, jika melanggar ada kafaratnya. Dan ini adalah dimensi sosial yang mengingatkan kepada kita ketika melakukan sesuatu itu ya harus pakai aturannya. Jangan jualan di atas trotoar. Kenapa? Karena itu bukan haknya kita. Itu adalah haknya pengguna jalan. Tapi kalau dijawab selalu mengatakan, ya kalau enggak kayak gitu dari mana kami dapat rezeki? Itulah yang diingatkan sama Nabi dalam dimensi sosial terkait dengan puasa. Kam min shaim laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin melakukan sesuatu harus ada rasa laparnya. Ketika sudah mulai berhasil, ada berbaginya. Ketika misalnya tidak sanggup, ada dendanya, fidyahnya, ada gantinya. Lalu kemudian ketika menyalahi aturan, ada kafaratnya. Nah, ini adalah dimensi sosial yang di dalam sholat ya. Dalam fikih haji juga ada dam, ada menyembelih kurban. Dimensi sosial masalah muamalah, haramnya riba, itu kan juga dimensi sosial. Ada haramnya memakan harta anak yatim. Kalau dalam pernikahan itu dimensi sosialnya haram hanya mengundang orang kaya saja. Walimah itu sebenarnya bukan untuk orang kaya, tapi adalah untuk orang miskin. Syarrut tu'ami tu'amul walimah. Yud'allahal aghniya wa yutrakul fuqara. Wa man taraka da'wata faqad asallahu wa rasuluh. Kata Nabi, makanan yang paling jahat adalah makanan walimah. Orang yang butuh makan si miskin tidak diundang, dan yang diundang malah orang yang tidak butuh makan. Nah, itu maksudnya. Jadi kita seringkali buat pesta, yang dicari itu adalah sasarannya orang kaya.
Harusnya yang dicari adalah orang yang tidak kaya, yang miskin. Kenapa? Karena mungkin jarang dia makan. Kalau di kita kan lain, budaya amplopnya kira-kira bisa balik modal nggak buat pesta kan gitu ya. Lalu kemudian dalam kajian fikih ya dimensi sosial kita dalam muamalah masih ada terkait dengan masalah memberi nafkah. Kemudian ada kafarat zihar. Ini juga bagian ada dimensi sosialnya bahwa laki-laki itu tidak sembarangan memuji. Jangan dia samakan antara istrinya dengan ibunya karena ibunya adalah mahramnya. Tidak boleh dia bilang lagi bercanda-canda sama bininya kan, macam seperti Aisyah yang biasa tidur di paha Rasul, gitu lihat hidung bininya dia bilang hidungmu mirip ya macam hidung mamaku, udah jihar itu. Dia kena denda. Muji-mujilah yang baik, tidak perlu sampai dimuji yang berbentuk sifat fisik karena ibu kita adalah mahram kita yang haram dinikahi. Nah, lalu kemudian kita juga harus tahu bahwa dalam pernikahan itu juga masih tetap ada nafkah, walaupun dari cerai ada nafkah yang harus diberikan. Nah, artinya kita lihat dari fikih sosial ini, arti dalam kajian ilmu fikih bahwa kita tidak boleh berbuat zolim kepada siapapun, bagaimanapun itu tidak boleh. Maka sebenarnya kalau didalami sholat, didalami terkait dengan puasa, zakat, haji, pernikahan, itu semuanya ada hubungannya dengan masalah sosial. Kalau kita sudah memahami ini dengan benar, maka di kehidupan masyarakat insya Allah teraplikasi dengan baik. Tapi kalau kita tidak memahami, cuman hanya ibadah sifatnya ritual, itulah yang terjadi. Kadang-kadang di kehidupan kita tidak memikirkan ini melanggar atau tidak. Kalau sholat aja kita disuruh untuk khusyuk, maka di dalam kehidupan kita juga untuk khusyuk. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Baik, saya rasa ini mukaddimahnya, barangkali ada yang ingin berinteraksi dengan kita, saya persilakan. Oke, sahabat muslim, begitu penjelasan dari Ustadz mengenai fikih sosial. Ini ada telepon Ustadz, izin kita jawab ya Ustadz. Halo Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu Asih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz sehat selalu. Amin. Iya. Ustaz, ini mengenai ke sebelah ada orang pernikahan. Sidangnya cuma satu arah, dia menutupnya sampai dan dia mau membuka, sementara yang mau bekerja musing-musing, muter-muter. Kalau disuruh buka terataknya, dia marah, padahal udah siap. Jadi 3 hari itu ditutup total Pak Ustadz. Iya. Bagaimana menyikapinya ya Pak Ustadz? Baik, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, ini dari Bang Adrian juga ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Adrian izin bertanya, bagaimana hukumnya menerima uang korupsi untuk kegiatan sosial? Mohon dijelaskan ya Ustadz. Untuk kegiatan sosial. Ya, terus ini ada dari Reni Ustadz. Oh, ini ada telepon, kita angkat dulu ya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam. Ibu, Apa kabar kita? alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Bu. Ya silahkan Ibu. Iya, Ini menanyakan tentang jalan ya Ustaz. Iya Bu. Jalan itu kan milik umum lah ya. Iya benar. Kita kadang-kadang di pasar agak kecil gitulah. Ada yang dikatakan polisi tidur itu Ustaz. Polisi tidur. Nah itu kan mengganggu orang lewat juga kan. Iya. Ada yang orang kalau di gang-gang katanya supaya orang nggak naik kereta itu nggak kuat-kuat, nggak tancap gitulah kayak bahasa Medan. Tapi kalau yang kita salahkan itu sebenarnya siapa Ustaz? Baik, yang disalahkan siapa? Nanti saya jawab ya Bu ya. Makasih Ustaz ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada lagi? Biar. Ya satu lagi Ustaz. Oke, silakan. Oke, jadi Reni izin bertanya, bagaimana batasan antara hak pribadi dan hak publik dalam Islam? Misalnya, apakah boleh seorang memutar musik keras di rumahnya jika terdengar sampai ke tetangga? Oke, baik. Itu Ustaz. Ini mau di break sebentar atau bagaimana Ustaz?
kita lanjut aja lah karena waktunya juga ini Iya, ya. oke, silahkan Baik, Ustaz. baik, ya. Baik, yang pertama, ini ada pertanyaan dari Bu Asih tadi ya. Ustadz, dia ada buat ada di dalam gang, lalu kemudian dia buat pesta, lalu dia nutup jalan. Itu bagaimana ya Ustadz, katanya. Yang jelas dalam kajian keislaman itu adalah perbuatannya haram. Perbuatannya haram tapi nikahnya enggak. Walimanya tidak, cuman syarat. Jadi walimanya kalau bahasa kita tidak diberkahi. Dia melakukan walimah benar gitu ya. Memang dianjurkan setelah pernikahan ada walimah. Sunnah dilakukan walimah. Tapi perbuatannya memilih menutup jalan itu adalah haram. Jadi pendekatannya gini ya Mbak Pita. Ada orang mau sholat, dia nggak ada sholat itu kan harus ada air. Ya. Tapi dia nggak mikir-mikir ini ambil aja air orang, dia curi ambil air orang gitu. Dia tidak permisi. Maka bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya sah, tapi perbuatan yang menggunakan air untuk berwudu itu haram. Tahu bahasa lebih halus ya, kalau kondisi saat ini ada orang dia mau di masjid nih, dia pakai sepatu. Lalu rupanya kamar mandi jauh dari teras masjid gitu ya. Di masjid itu tidak disiapkan sendal. Lalu diambil aja sendal itu. Bagaimana hukum mengambil sendalnya? Haram. Kenapa? Karena sendal itu bukan miliknya. Itu adalah milik orang lain. Ya, namanya orang mana mungkin ada orang nggak izin. Kita nggak tahu hati orang. Iya. Bisa jadi dia sudah pakai sendal tadi, walaupun sandalnya basah, dia berdirikan biar kering. Nanti kalau dia pakai, dia pakai udah nyaman. Gara-gara kita pakai kembali lalu basah ketika dia mau pakai, akhirnya dia tidak nyaman. Rasa gondoknya itu gitu ya, bahasa orang Medan bilang gondoknya itu menjadi sesuatu hal yang diharamkan. Nah, jadi bagaimana terkait dengan pertanyaan Bu Asih tadi? Ada orang buat walimah. Walimah itu sunnah. Tapi perbuatannya menutup jalan itu adalah haram. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menyikapinya? Ya kita menyikapinya tentu kita enggak bisa marah-marah ya, karena kita bukan penguasanya. Kalau kita penguasa, misalnya kita kepala desa, bisa kita marah-marah kan? Kita nggak bisa. Lalu kemudian kita juga bukan orang yang punya hak untuk menutup pestanya. Maka yang ada adalah ya kita terima dengan lapang, tapi kita tahu bahwa dia ini melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi berlakulah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, kekuasaannya. Kalau enggak bisa maka ubahlah dengan lisannya. Cakapnya diterima atau enggak? Enggak bisa. Fa illam tastati fa biqalbi. Kalau enggak bisa maka ubahlah dengan hatinya. Seminimalnya dia doakan semoga suatu saat Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sama dia. Lalu kemudian ada Bang Andrian tadi, bagaimana menerima uang korupsi untuk kegiatan sosial? Apa hukumnya gitu ya? Jawabannya tetaplah bersedekahnya, dia menggunakan uang untuk sedekahnya itu haram. Kenapa? Karena ini dijelas uang haram. Lalu kemudian bagaimana sedekahnya? Sedekahnya ya tentu memenuhi syarat, asal tadi dia ngasih dan ada yang menerima dan ada barangnya. Cuman pekerjaan dia memberikan uang itu, menggunakan uang itu adalah haram. Nah, jadi salah Ustaz, salah. Lah bagaimana dengan misalnya bunga bank yang menurut orang bunga bank itu haram kan gitu ya. Kan ada orang mengatakan bunga bank itu tidak termasuk haram. Ada kelompok yang kedua mengatakan bunga bank haram. Karena memang kebutuhannya nabung di bank itu adalah hal yang harus saat ini gitu ya. Contoh saat ini kan semua transaksi kita harus ada perbankannya kan gitu ya. Malah itu dianggap lebih nyaman ketimbang kita bertransaksi secara tunai. Contoh lah Mbak Pita, belanja ke Indomaret itu kadang-kadang atau belanja di tempat toko-toko Rp739.225. Di manalah kita cari Rp25 dengan tanpa dengan keterpaksaan kadang-kadang kita harus terima. Udah Bu, 740 katanya digenapkannya. Itu harus sekian gitu. Padahal kita bilang kan harganya segitu, mau bertekak pun kita akhirnya kalah kan gitu. Kenapa? Karena ternyata uang 225-nya enggak ada. Atau Rp25 itu udah enggak ada lagi uangnya.
Sehingga enak aja mereka akhirnya menggenapkan. Kan ini kan menjadi persoalan. Maka memang kadang-kadang ya kalau kita punya uang yang sifatnya di perbankan malah itu menguntungkan. Kenapa? Karena yang terpotong cuma segitu, tidak ada lagi istilah penggenapan. Nah, saya tidak berbicara tentang perbankannya ya Mbak Pita, tapi saya berbicara terkait misalnya ada orang gunakan uangnya, katakanlah dia kelompok yang mengatakan haram bunga bank. Tapi dia ambil uang pokoknya dia, uang dia tabung di situ, bunga-bunga yang dikasih oleh perbankan itu dia gunakan untuk kegiatan sosial. Ini apa hukumnya? Nah, karena ini masih terkategori subhat. Kenapa dibilang subhat? Kita tidak tahu bunga yang diberikan perbankan itu betul-betul riba atau bukan, kan gitu. Maka dia masih bisa dibenarkan. Tapi berbeda misalnya ini udah jelas uang korupsi. Dia pun tahu ini udah jelas nih uang korupsi. Apa hukumnya? Hukumnya menggunakan uang itu haram. Kalau misalnya disedekahnya sah. Kenapa? Karena memenuhi syaratnya. Syarat sedekahnya terpenuhi. Ada uangnya, ada yang nerima, ada barangnya. Jadi penerimanya Ustadz? Penerimanya ya sekarang tahu atau tidak. Kalau misalnya tidak tahu ya tidak apa-apa. Tapi kalau tahu dia tidak terima, harus menolak. Nah, kecuali umumul balwa digunakan untuk jalan umum tadi, uang korupsi tadi digunakan untuk jalan umum. Nah, itu bagaimana? Kan tidak mungkin awak jalan dari udara, Ustaz. Belum ada tol udara kan gitu ya. Jadi apa yang dibuat? Ya kita berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala semoga ini tidak bagian dari dosa ketika kita melintasinya. Itu jawaban dari saya. Lalu kemudian ada Bu Nila di Maryland ya. Maryland kerennya kan Maryland ya. Nah, bagaimana hukum polisi tidur Ustaz? Polisi tidur itu tentu ada ketentuannya. Ini kan cerita supaya jangan macet-macet. Nah, kita tinggal tanya Dinas Perhubungan apa yang terkait dengan jalan, Delela JR. Tanyakan sama mereka, itu ada nggak standar untuk membuat polisi tidur? Kalau ada, kita gunakanlah standar itu. Tapi kalau misalnya kita buatnya terlalu runcing, itu bisa mencederai, malah kita yang berdosa. Kenapa? Karena tidak semua orang pengguna jalan itu juga ngebut. Kalau misalnya ada yang ngebut, kita tahu nggak yang ngebut itu siapa? Ya kita datangin dong rumahnya, janganlah ngebut, bilang gitu kan. Nah, atau misalnya kalau memang nggak mau ribut-ribut Ustadz, kita pasanglah polisi tidurnya, tapi yang sesuai standar. Kalau udah sesuai standar itu nggak akan juga kencang-kencang. Kalaupun dia misalnya memang tukang balap-balap, ketika tinggi dia lebih senang. Kenapa? Karena bisa jumping, ya kan? Nah, dulu zaman saya kecil naik sepeda gitu Mbak Pita. Jadi kalau misalnya dapat gundukan tinggi tuh udah seneng kali tuh dari jauh diambil kencang-kencangnya supaya bisa terbang kan gitu ya. Nah, sekarang kan kalau misalnya alasannya karena supaya jangan orang kencang-kencang, kita tanyakan saja sama Dinas Perhubungan, ada aturannya nggak untuk membuat polisi tidur. Lalu kemudian tadi ada pertanyaan Mbak Reni ya. Mbak Raja lah saya panggil ya Mbak Reni, kalaupun ibu ya mohon maaf gitu ya. Nah, ada nggak batasan pribadi terkait dengan hak Islam? Ada. Kita tidak boleh mengganggu. Tadi kan Nabi sudah mencontohkan ya, duri di jalan aja itu suruh kita singkirkan. Konon lagi kita buat bising-bising. Jadi saya lupa itu ya di kitab mana itu cerita tentang seorang sahabat yang dilaporkan sama tetangganya ke khalifah gara-gara ribut di dalam rumahnya, suaranya jerit-jerit, mungkin kalau orang bilang Batak Toba jerit-jerit. Itu mengganggu boleh nggak boleh, tidak boleh mengganggu. Jadi seminimalnya memang kita harus berpikir kira-kira yang kita lakukan ini mengganggu hak orang lain atau tidak. Kalau mengganggu hak orang lain jangan dilakukan. Kenapa? Karena kunci surga itu ya kita tidak berbuat zolim sama orang lain. Tadi Nabi mencontohkan bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna saukin ala tariqi fa akharahu fasakarallahu lahu faghafara lahu. Ketika seorang laki-laki tengah berjalan di suatu jalan, kata Nabi, dia mendapati ranting yang berduri di jalan, maka dia mengambil dan membuangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini kan bisa kita pahamin ini bahwa sebisa mungkin jangan kita berbuat zolim. Kalau misalnya di rumah kita nyanyi karaoke nih, kira-kira kedap suara nggak rumah kita? Oh, nggak kedap suara, ganggu tetangga? Iya, maka itu tidak boleh. Nah, kecuali memang kita harus kebalikannya, nggak apa-apa lah karena disuruh sama Nabi kita memilih memuliakan tetangga.
Itu kan dulu ada di radio ini Mbak Peter, saya enggak tahu masih ada rekamannya atau tidak. Ada seorang ulama Imam Hambal atau siapa gitu ya yang disiarkan di sini. Jadi dia punya tetangganya itu hobinya nyanyi. Asal memulai pengajian dia pun mulailah nyanyi dengan suaranya yang cempreng barangkali gitu ya, mengganggu. Muridnya udah marah aja. Kata tuan guru itu jangan, itu tetanggaku kata. Imam Malik nggak salah, Imam Malik itu tetanggaku kata. Tapi rupanya tetangganya tadi ini zolimnya nggak hanya itu aja, airnya, mohon maaf, air kamar mandinya pun kadang-kadang masuk ke rumah Imam Malik tadi, dibersihkan sama Imam Malik. Jadi akhirnya suatu saat rupanya dia masuk penjara. Jadi begitu Imam Malik tahu dia ini masuk penjara, Imam Malik datang ke khalifah. Ketika datang khalifah dia bilang, tolong dong selamat keluarkan tetanggaku yang baru dimasuk penjara. Oh besok pagi aja aku lepaskan, kata khalifah. Enggak, aku mintanya malam ini karena nggak ada orang yang tahan tinggal di dalam penjara. Akhirnya dikeluarkan dia gara-gara permintaan khalifah tadi. Barulah di situ tadi Yahudi tadi akhirnya menyadari bahwa begitu baiknya Imam Malik dan kemudian dia masuk Islam. Nah, yang kita ambil pelajaran di situ bagaimana Imam Malik menerapkan karakter muslimnya. Dia tidak niat mengganggu orang lain. Nah, jadi kalau hak pribadi muslim seperti yang ditanyakan Mbak Reni, sebisa mungkin kita menilai kira-kira ini kita mengganggu hak orang enggak. Kalau mengganggu hak orang jangan dilakukan. Maka kemarin kan kita kaji itu ya di hari Rabu ya. Kenapa kita menderita? Salah satunya karena kita melampaui batas. Kita terjadi peperangan di kita itu karena kadang-kadang melampaui batas. Termasuk juga kita kadang-kadang yang jadi dai. Kadang-kadang juga bisa melampaui batas. Ketika kita melampaui batas, ya kita menderita kan gitu, menjadi hal yang salah. Maka sebisa mungkin kita mempelajari jangan sampai kita melakukan hal yang melampaui batas. Kalau sudah menderita, maka yang terjadi adalah hal yang tidak baik. Nah, gitu. Baik, kemudian saya ada pertanyaan juga nih masuk di IG. Boleh, IG. Ustaz, ya. Jadi ada pertanyaan tadi dari Bu Siti ya, saya enggak tahu nih masih online atau enggak gitu ya. Dia bertanya, Ustadz apa hukumnya kalau non muslim masuk ke dalam masjid? Karena kita kan nggak tahu dia bawa najis di badannya atau tidak gitu ya. Nah kalau dia misalnya cuma masuk masjid melintas saja enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah dia berdiam di dalamnya. Berdiam di dalamnya, kenapa? Karena masjid itu adalah tempat suci. Badannya belum tentu suci kan gitu ya. Maka ya sekedar melintas silakan. Kan ada abir sabil ketika jalan itu aja boleh. Tapi kalau dia misalnya berdiam di dalam itu enggak boleh. Maka dalam kajian fikih mazhab Imam Syafi'i, mohon maaf nih sahabat muslim, kalau ada yang dengar ya yang pernah melakukannya mohon maaf. Saya cuma hanya menyampaikan kajian dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Boleh enggak kita mengislamkan orang di dalam masjid? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena orang yang diislamkan itu pasti duduk di dalam masjid lama. Sedangkan orang yang berada di dalam masjid itu harus dalam keadaan suci. Dia kan sebelum masuk Islam berarti kan belum pernah mandi wajib. Berarti masih ada hadasnya kan gitu ya. Nah, jadi kan tidak boleh berada di dalam masjid. Loh, kan gak ada najisnya Ustaz. Ada wanita haid. Wanita haid itu juga gak keluar terus-terusan darahnya. Tapi boleh gak dia berlama-lama dalam masjid? Nggak boleh. Nah begitu juga lah kondisinya orang yang baru masuk Islam yang mungkin dia mungkin belum pernah mandi wajib. Lalu dia lama di masjid, kadang-kadang ikut kajian dulu, lalu kemudian baru diislamkan. Maka ini dalam fikih mazhab Imam Syafi'i tidak tepat. Kalau mau islamkan di luarlah dari masjid, lalu kemudian diajari dia mandi wajib, lalu kemudian dia baru boleh masuk masjid, berdiam lama dia di masjid. Kenapa? Karena dia posisi waktu diislamkan itu belum dalam keadaan suci. Tapi setelah dia disuruh mandi wajib, masuk ke dalam Islam, baru dia dalam keadaan suci. Atau pakailah bahasanya kita itu apa namanya kalau ada gladi resik. Digladi resik dululah dia sebelum masuk Islam, digladi resik dululah, disitulah diislamkan. Habis itu suruh dia mandi wajib, baru kemudian pas acara puncak rame orang, baru dia diislamkan situ. Bisa Ustaz? Bisa. Itu bisa kalau misalnya teknisnya kan pengen viral lah. Mungkin saat ini kan istilah bahasanya kan viral ya. Bisa dibuat gladi resik dulu lah. Kapan? Sebelum dia diislamkan.
Sebelum dia masuk ke masjid, diislamkan terlebih dahulu, disuruhlah, diajarilah dia mandi wajib, lalu kemudian dia mandi wajib, lalu kemudian masuk ke dalam masjid, baru kita viralkan. Ini ada saudara kita baru masuk Islam. Jadi kelihatan tetap bagus. Nah yang susah itu kita main sekonyong-konyong aja, masuk dibawa ke dalam masjid, yang fikih dalam mazhab Imam Syafi'i ya, ini dianggap sesuatu hal yang salah. Kenapa? Karena kondisi dia masih berhadas. Orang yang junub itu kan nggak keluar aja terus. Mohon maaf nih laki-laki paham, nggak mungkin hanya keluar terus-terusan air maninya. Udah keluar selesai dia masuk ke dalam masjid, boleh nggak? Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Nggak boleh dia berdiam lama di masjid. Begitu juga lah dengan orang yang baru masuk Islam. Lalu orang yang mau masuk Islam, kan baru masuk. Orang yang mau masuk Islam, dia belum mandi wajib, sebenarnya enggak boleh dia lama-lama di dalam masjid. Sekedar melintas boleh, tapi untuk duduk lama itu adalah suatu hal yang salah, yang tidak dibenarkan dalam pandangan fikih mazhab Imam Syafi'i. Misalnya contohnya tadi mengislamkan orang tadi. Nah, mengislamkan orang itu kan adalah kondisi yang cukup agak lama juga di dalam masjid. Itu jawaban dari saya. Ada lagi, Bu Bita? Ini ada lagi dari Bang Fadli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sering kita dengar istilah husnuzon atau berprasangka baik. Tapi bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat pelanggaran adab di ruang publik? Apakah harus menegur secara langsung atau cukup dalam hati aja? Begini, jadi teknik mencegah kemungkaran itu kan udah ada konsepnya dari Nabi. Siapa namanya tadi? Bang Fadli. Bang Fadli. Jadi Bang Fadli, konsep yang sudah diajarkan sama Nabi itu ada. Kalau kita melihat kemungkaran yang ada di sekitar kita, lihat posisi kita di mana. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Apabila kau melihat kemungkaran dan kau punya kekuasaan, maka ubahlah dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu tadi. Fa illam tastati fabilisani. Kalau tidak bisa kau mengungkapkan, mencegah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, maka ubahlah dengan lisanmu. Kira-kira kita ini orang terpandang nggak kalau ngomong? Diterimanya enggak gitu. Fa illam tastati fabilisan, fa illam tastati fabiqalbi. Kalau misalnya lisan kita tidak bisa diterimanya, artinya siapa kali kau mau nasihati aku, maka ubahlah dengan hati kita. Seminimalnya kita bukan tidak suka orangnya, tapi kita tidak suka dengan apa yang dia perbuat. Nah, itulah minimal cara kita mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena yang bisa merubah seseorang itu bukan kita, tapi yang bisa merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu husnuzon di sini, Ustaz. Husnuzonnya dibangun terakhir. Kapan itu? Oh, mungkin Allah belum berikan dia hidayah sehingga dia melakukan perbuatan yang mungkar ini. Jadi kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak dapat menunjuki siapa yang kau inginkan, tetapi Allah menunjuki siapa yang Dia mau. Baik, itu Mbak Vita. Ya begitu. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Vita sekalian, kesimpulannya Ustadz. Apa kiat atau tips dari Ustadz agar kita bisa menjadi muslim yang bijak dan berakhlak baik di ruang publik, apalagi di zaman digital sekarang yang apa-apa itu mudah viral gitu, Ustaz? Iya, baik. Berikut jawabannya adalah kita lakukanlah apa yang dinasihatkan sama Nabi. Seperti yang hadis saya baca tadi, ketika yang bersumber dari Abu Hurairah ya, bainama rajulun yamshi bitariqin wajada ghusna syaukin ala tariqi fa akharahu fasakarallahu lahu faghafara lahu. Ketika seorang laki-laki tengah berjalan di suatu jalan, dia mendapati ranting yang berduri di jalan tersebut, maka dia mengambil dan membuangnya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Maka kiatnya adalah kita sebisa mungkin menghindari melakukan perbuatan yang mungkar. Kalaupun ada dan kita punya kekuatan untuk melakukannya, menghentikannya, maka lakukan. Kalau nggak bisa, seminimal kita jangan berbuat zolim sama orang lain. Jadi dalam kitab Nasoil Ibad itu ada dijelaskan, man asbaha lam yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu majana. Siapa yang sejak pagi hari atau siapa yang tidak niat berbuat zolim kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, kita nilai kira-kira ini ada zolim enggak sama orang. Kalau ada, jangan dilakukan. Nah, jadi banyak kan tadi hadis-hadis yang tentang dilaknat gitu ya. Kata Rasul, ittaqu la'anaini,
jauhilah dirimu dari dua orang yang dilaknat. Wa man la'anani ya Rasul, siapa yang dua orang yang kau laknat itu ya Rasul? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi zillihim, orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat teduhnya manusia. Jadi artinya sebisa mungkin kita menilai kira-kira perbuatan kita ini mengandung maslahat atau tidak, mengandung manfaat atau tidak. Jangan sampai menzulimi orang lain. Kalau menzulimi orang lain walaupun kelihatan baik, jangan dilakukan. Lakukanlah semata-mata memberikan manfaat untuk orang lain. Itu kira-kira jawaban saya Mbak Pita. Mudah-mudahan kita adalah hamba yang senantiasa bisa hijrah setiap hari menjadi orang yang senantiasa memberikan manfaat terhadap sesama, menjauhkan diri kita dari melakukan perbuatan zalim sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sahabat muslim, Masya Allah begitu banyak pelajaran yang bisa diambil hari ini. Ternyata Islam sangat memperhatikan bagaimana kita bersikap di ruang publik. Dari hal yang kecil menjaga suara hingga soal etika menggunakan fasilitas umum. Semoga apa yang kita dapatkan atau disampaikan Ustadz hari ini bisa mengingat bagi kita semua bahwa setiap tindakan yang kita hadapi adalah bagian dari amal kita di hadapan Allah. Terima kasih kepada sahabat muslim yang setia mendengarkan kita sampai sekarang. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kekhilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa sahabat muslim, nanti sore di jam 2 sampai dengan jam 3 ada Tito yang mengisi program sejarah Islam. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Al-Fatih 107,3 FM yang insya Allah tetap semangat memperbaiki diri kita. Dan sampai jumpa di hikmah pagi berikutnya.